kayak Pak, nanti udah selesai presentasi presentasi Pak ya. Jadi kali ini kami agen perubahan akan melakukan aksi nyata. Rangkaian kegiatannya ada yang pertama ada sambutan ketua pelaksana yaitu ada Bapak Dedi Rohmat. Yang ketiga ada sambutan kepala sekolah yaitu Bapak Ferry Timur Rahmadi SPD. Yang keempat ada doa dan salimullah. Yang kelima ada senam agen perubahan. Yang keenam ada presentasi. Yang ketujuh ada nyanyi. Yang ke-8 ada SPI, yang ke-9 ada kabaret agen perubahan, yang ke-10 ada penyerahan simbolis agen perubahan, yang ke-11 ada deklarasi penegakan anti bullying, yang terakhir siapa pulang. Mari saksikan. Mari kita saksikan bersama-sama. Penuh makna hari ini. Kemudian yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Timur Penelaran yaitu Bapak Ferry Timur Rahmadi SPD, yang terhormat para alumni, ketua ibu dan staf, guru-guru SMP yang memperkenalkan serta teman-teman yang kami banggakan tidak bisa kami sebutkan satu-satu. Untuk membuka acara secara resmi, mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Pelaksana Program Produksi Ibu, Bapak Dedi Rohmat SPD. Kepada Bapak Dedi kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Segala puji kita sampaikan kepada Allah SWT. Salawat dan salam mulia tercurahkan kepada junjungan kita yang mulia baginda Rasulullah SAW. Berjalan dengan lancar. Selama berapa bulan yang lalu Prejen ini dibina, Prejen ini dilatih untuk menularkan kebaikan-kebaikan, kesan-kesan yang terbaik bagi teman-temannya. Sekali lagi bahwa perundingan ini adalah merupakan isu nasional, bahkan isu internasional, sehingga UNICEF Indonesia bekerjasama dengan dinas ataupun dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ketika itu untuk menegakkan yang namanya program produksi ini. Tidak lain harapannya adalah semoga anak-anak, terutama siswa-siswi di Indonesia ini belajar dengan nyaman, belajar dengan tekun, tanpa ada yang namanya penindasan ataupun perasaan tidak menyenangkan, baik dari temannya ataupun dari gurunya ataupun dari siapa saja. Mudah-mudahan hal ini bisa meningkatkan rasa kebahagiaan kepada siswa-siswi SMP khususnya di SMP Timur Bandung ini, sehingga dengan kebahagiaan ini tentunya bisa mendapat banyak ilmu dengan lebih mudah, ilmu dengan lebih bermanfaat bagi kita semua. Nanti bahwa di kita ini akan dideklarasikan deklarasi anti kekerasan dan bullying di SMP 56 Bandung yang mungkin akan diawali oleh Bapak Sekolah. Selanjutnya kepada Bapak Sekolah dimohon untuk nanti membuka kegiatan di pagi ini. Itu saja yang perlu disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa la ilaha illa wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i walhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur sudah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kepala sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu guru SMP Negeri Pondok Madu yang saya hormati, staf tata usaha yang saya hormati, khususnya Bapak Ibu atau kuliah ini tidak akan terjadi apabila kalian punya teman curhat. Teman curhat ini penting anak-anak. Jadi jangan sampai kalian hanya sendiri saja di kelas, tidak ada teman. Teman adalah unsur yang penting. Teman curhat adalah unsur yang penting. Karena sebenarnya pembuli itu tidak akan membuli kepada anak-anak yang punya teman curhat. Teman curhat itu bisa ke teman, ya, bisa ke ibu atau ke mama atau ke bapak di rumah, bisa ke guru di sekolah dan sebagainya. Jadi jangan ragu-ragu, jangan takut apabila kalian merasa dibully. Silakan memberitahukan kepada bapak ibu guru yang ada di sekolah. Silakan berbulan-bulan, 6 bulan untuk bisa menghadirkan atau adanya agen grup ini, agen perubahan ini, karena mereka pun mengikuti kegiatan ini berkali-kali dan sampai dengan yang lain sudah pulang. Agen grup ini mendapatkan tambahan materi. Bisa saja dari anak-anak pembicaraan sama untuk para agen perubahan plus SMP yang pada hari ini kalau bahasa Jermannya disayang karena sudah mengikuti kegiatan ini begitu lama. Semoga kedepannya kegiatan ini bisa mencegah, bisa menangani kegiatan pembulian yang ada di sekolah kita dengan baik. Terima kasih kepada semua, khususnya kepada Bapak Ibu guru yang telah menjadi mentor pada kegiatan lulus, karena kegiatan ini dilaksanakan bukan sekali tapi beberapa kali. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fattan ghalidul qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'ala Allahi innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka berkat rahmat Allah, Nabi Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan penting. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surat Ali Imran ayat 159. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agen perubahan,
tolak perundungan. Semua bahagia tanpa kekerasan, bergandengan tangan buat perubahan. Agen perubahan, kamu, aku, agen perubahan, kita semua agen perubahan, kerjasama buat perubahan. Mari berkawan, bukan cari lawan, saling bersahabat, tolak perundungan. Semua bahagia tanpa kekerasan, bergandengan tangan buat perubahan. Untuk semuanya diikuti suratnya ya. Kita semua agen perubahan, bersama buat perubahan. Mari berkawan, cari lawan, saling bersahabat, tolak perundungan. Semua bahagia tanpa kekerasan, bergandengan tangan buat perubahan. Agen perubahan, kamu, aku, agen perubahan, kita semua agen perubahan, kerjasama buat perubahan. Mari berkawan, bukan cari lawan, saling bersahabat, tolak perundungan. Semua bahagia tanpa kekerasan, bergandengan tangan buat perubahan. Gapailah semua yakinkanlah dirimu, it's a brand new day. Langkahkan kaki, mantapkan hati. Jadikan hidupmu lebih indah. Just be strong, just be brave, and be sure you're secret. Bawa bintang hidupmu, lupakanlah semua yang lalu.
Selamat pagi Bapak dan Ibu guru, selamat sore kami hormati. Halo semuanya, kami dari akhir kedua SMP Negeri Bandung. Kami akan menyampaikan tentang dasar bullying ada di sekolah. Tapi sebelum itu, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud agen Roots. Agen Roots atau agen perubahan Roots adalah siswa-siswi yang terpilih dalam program Roots untuk menjadi agen perubahan positif di sekolah mereka, khususnya dalam mencegah berbagai kondisi. Roots sendiri memiliki arti akar. Akar di sini memiliki banyak arti. Dari beberapa aspek yaitu 1. Simbol fondasi dan kekuatan. 2. Tumbuh ke dalam bukan hanya ke atas. 3. Koneksi dan kehidupan. Nah, yang pertama, simbol fondasi dan kekuatan. Sebelum tumbuh tanaman yang indah dan sehat, pastinya kita harus mulai dari menanam akarnya terlebih dahulu, seperti di dalam kehidupan kita. Untuk membangun sekolah yang sehat, ceria, tanpa kekerasan, kita harus mulai dari sebagian orang-orang terlebih dahulu untuk membangun kekuatan menghapus kekerasan. Yang kedua, tumbuh ke dalam bukan hanya ke atas. Akar tumbuh ke bawah, ke dalam tanah. Ini melambangkan introspeksi dan kedalaman jiwa. Tidak semua hal harus tampak di permukaan. Pertumbuhan sejati dimulai dari dalam diri. Yang ketiga, koneksi dan kehidupan. Akan menyerap air dan nutrisi dari tanah, menyambung kehidupan dari alam ke pohon. Hidup bukan hanya tentang berdiri sendiri, tapi juga tentang menjalin hubungan. Dan kita lanjut aja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian tentang bullying. Oke, teman-teman di sini pada tahu bullying itu apa sih? Bullying itu bukan kan tidak kekerasan seperti menampar, mendorong, memukul dan sebagainya yang berurusan dengan fisik. Tetapi hal kecil seperti membuat stiker, mengejek nama orang tua, memperlukan berlebihan, itu juga tidak dengan bullying. Jadi bullying adalah suatu pribadi dan melihat kegiatan yang sengaja dalam berulang kali terhadap individu atau kelompok yang sama. Kita lanjut aja ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang jenis-jenis bullying. Tapi aku mau minta Praska sama Wastu buat peragain contohnya. Yang pertama ada bullying fisik, merupakan tindakan menyakiti secara langsung tubuh korban. Contohnya menghalangi jalan seseorang dengan berniatan untuk menyakitinya. Lanjut aja ke yang kedua, bullying verbal, dilakukan dengan kata-kata yang menyakitkan dan merendahkan, contohnya mengejek. Dasar bullying, kelompok. Yang ketiga ada bullying sosial, bertujuan merusak hubungan sosial atau reputasi seseorang. Contohnya menyebarkan gosip atau rumor. Nah, yang terakhir ada bullying cyber, terjadi melalui media digital seperti media sosial, pesan teks, email, dan platform online lainnya. Contoh, menyebarkan foto atau video pribadi tanpa izin. Nah, berikut itu adalah contoh-contoh yang tidak boleh kita lakukan. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang data tentang bullying di SMP 56 Bandung yang sudah kita survei sebelumnya oleh siswa-siswa SMP 56 Bandung. Apakah SMP 56 Bandung pernah terjadi bullying? Ada di sini tidak jawab 15,8%, dan tahun 20,8%, dan penurunan pemeriksaan 22,8%. Yang kedua, apakah tindakan bullying di SMP 56 Bandung masih ada? Tidak tahu menjawab 39,9%, tidak menjawab 1,7%, dan iya menjawab 59,4%. Dan yang keempat,
di mana tempat yang biasanya terjadi pembelian dari sini di sekolah ada 2%, di kelas 41%, orang sepi 3%, toilet 11%, dan tidak menjawab 11%, tidak tahu 31%. Yang kelima, ada pembelian seperti apa yang biasanya terjadi di sektor tertentu. Antara bullying fisik itu 17%, bullying verbal 11%, bullying sosial 9%, bullying cyber 3%, tidak tahu jawab 32%, dan tidak menjawab 23%. Yang terakhir, pernah atau tidak tahu bullying kamu? Pernah bullying menjawab 19,4% dan tidak pernah menjawab 80,4%. Nah, selanjutnya kita harus tahu cara melaporkan tindakan kekerasan di sekolah. Selain agen perubahan yang terdiri dari siswa-siswi, pembulian juga dapat ditangani oleh TPPK atau Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang terdiri dari pertama ada kepala sekolah, kedua ada kesiswaan, dan yang ketiga ada komite. Melaporkan kekerasan bukan tanda kelemahan, tapi bukti keberanian melawan ketidakadilan. Tindakan bullying sudah banyak merenggut korban, tetapi SMP 56 Bandung mempunyai tim TPPK dan agen perubahan setiap kelasnya yang bisa membantu menangani hal tersebut di sekolah. Perginya bersama pasangan. Jangan ragu untuk melawan kekerasan. Katakan tolak perundungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, halo semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga hari ini kita sama-sama dilimpahkan dengan kebahagiaan sehingga kita semua selalu saling menyayangi. Kalian pernah gak sih dibully? Atau kalian pernah melihat teman kalian dibully? Tenang, hari ini bukan waktunya untuk saling menyalahkan, tetapi waktunya kita saling belajar teman yang baik dan menciptakan sekolah kita dari bully. Kadang bully bisa dimulai karena fisik. Yang berbeda misalkan maaf ya, si itu mah hidung, terus ada kata keluar kayak ih hidung. Nah itu termasuk bully loh, ada tahu pantunnya. Jalan-jalan ke kata kasih, membeli sendal berwarna coklat. Jangan suka menghina fisik, hargai karena semua orang punya bakat. Pergi ke pasar dicegat preman. Premannya banci memakai pita. Jangan kasar kepada teman, tak boleh benci, hiduplah dengan penuh cinta. Nah teman-teman, di sini ada yang mau pantun nggak? 1, 2, 3. Saya bilang pegang lutut. Saya bilang pegang kepala. Saya bilang pegang telinga. Saya bilang pegang lutut. Saya bilang pegang pipa. Saya bilang pegang mulut. Saya bilang pegang pinggang. Pegang hidung. Kita semua agen perubahan, kerja sama.
mulai ramai. Murid-murid mengobrol. Iqbal masuk dan duduk di pojok, tampak tidak percaya diri. Sinta dan Lala duduk berdekatan. Udah datang tuh si aroma spesial. Ih ampun deh, ini kelas apa WC umum sih? Wah, siap-siap pakai masker guys. Bau apaan sih ini? Kayak ada yang basi. Iqbal, kamu gak apa-apa? Gak apa-apa. Di kantin saat siang hari, Iqbal membawa nampan makanan. Semua meja penuh kecuali satu kursi kosong di meja Sinta, Lala, Bayu, Riko, dan Andi. Boleh duduk di sini? Boleh. BTW kamu ulang tahun ya, Bal? Kita punya hadiah buat kamu loh, Bal. Wah, seriusan, Sin? Serius dong, guys, keluarin dong hadiahnya. Apa maksudnya ingin bau-bauan? Spesial nih hadiah dari kita biar nggak bau lagi. Lumayan nih buat story. Kayaknya kita mending makan di luar aja nggak sih? Udaranya lebih seger tahu kalau di luar. Iya yuk, udah pengen diet mendadak deh. Iya bener, nanti bakalnya ikut bau lagi. Di rumah pada malam hari, Iqbal sedang bermain HP. Dia membuka Instagram dan melihat story dari Lala, yaitu foto dirinya dari belakang dengan filter bau, disertakan emoji muntah. Ada story lain dari Andi dengan foto yang sama dan caption "awas banget". Mereka ngambil foto aku dan diam. Mereka benci aku, Bu. Gara-gara aku bau. Aku gak tahan. Di sekolah, keesokan harinya, Iqbal tidak hadir. Guru masuk dan memulai kelas. Anak-anak, hari ini Iqbal tidak masuk karena dia mengalami tekanan psikologis yang cukup berat. Saya mendapat kabar dari orang tuanya bahwa dia merasa terbuli. Kelas mendadak mulai. Dina menunduk. Sinta, Lala, Bayu, Riko, dan Andi tampak gelisah. Siapapun yang ikut menyebarkan foto atau mengejek, tolong introspeksi. Bullying bukan candaan, itu menyakiti. Bu, boleh saya bicara? Saya rasa kita semua perlu lebih peduli. Mungkin ada di antara kita yang merasa lucu, tapi kita nggak tahu bagaimana perasaan yang diejek. Saya juga sering lihat mereka mengejek Iqbal, tapi saya diam saja. Itu salah. Saya nggak tahu bakat separah itu, Bu. Saya cuma ikut-ikutan. Ikut-ikutan atau bukan, dampaknya tetap sama. Pikirkan kalau itu terjadi pada kalian atau keluarga kalian. Di halaman sekolah, saat 3 hari kemudian, Iqbal masuk ke sekolah ditemani ibunya dan Dina. Sinta dan Lala menghampiri. Tak lama, Bayu, Riko, dan Andi juga mendekat dengan ragu. Iqbal, maaf ya, kita terlalu keterlaluan sama kamu. Kita gak sadar bahwa kalau dampaknya bakalan sebesar itu. Jujur, kami cuma terbawa suasana. Kami misal banget, maafin ya. Saya juga minta maaf sudah menyebarkan fotomu di Instagram. Saya akan hapus sekarang juga. Kalian bikin aku takut ke sekolah. Tapi kalau kalian benar-benar mau berubah, aku mau coba percaya lagi. Hari ini kita belajar tentang empati. Bau badan bisa diatasi, tapi luka batin akibat ejekan bisa tinggal lama. Mulai sekarang kita jaga ucapan yang menjadi bagian dari masalah. Dan kalau kita melihat bullying, jangan diam saja. Kita harus berani membela. Setuju. Ejekan bukanlah candaan. Mau itu verbal, sosial, atau di dunia maya, bullying tetaplah menyakiti. Jadilah teman.
Roots SMP Lubang Bandung.